Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Roy Riyadi menanggapi pernyataan Nadiem Makarim terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Dalam sidang di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 13 April 2026, Roy menegaskan metode perhitungan yang digunakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak menggunakan harga pasar. Roy menyebut ahli BPKP menggunakan pendekatan akuntansi untuk menghitung pembentukan harga yang sebenarnya, bukan membandingkan harga pasar yang dinilai tidak selalu relevan. Ia juga menegaskan tidak ada referensi harga dari pihak kementerian dalam pengadaan tersebut. Jaksa menilai penggunaan harga pasar justru dapat menghasilkan banyak versi pembuktian. Roy mencontohkan perbedaan harga pembelian Chromebook oleh sejumlah pihak, seperti terdakwa yang membeli seharga 2 juta dan saksi lain 3,2 juta, namun tidak dijadikan acuan dalam pembelaan. Jaksa meminta pihak terdakwa fokus pada pembelaan di persidangan dan mencatat fakta yang terungkap, bukan memperdebatkan metode perhitungan secara berulang. Sebelumnya, Nadiem menyebut audit BPKP yang menyatakan kerugian negara sebesar 2 triliun sebagai rekayasa karena tidak membandingkan harga pasar, serta menilai harga yang digunakan dalam audit tidak ditemukan di pasar. Kerugian negara 1,5 sekian triliun, ya kan, akibat dari ada beberapa penyimpangan, salah satunya adalah mengarahkan promo S yang dilakukan dalam pengadaan ini, seperti itu. Dan metode yang digunakan adalah salah satunya tadi sudah diperlihatkan, dan semua dokumen-dokumen dalam audit sudah diperlihatkan, dipertanggungjawabkan. Saya pikir, ya kan, inilah bentuk objektivitas ahli, bahwasanya kita tidak memaksa, kita tidak mengajukan pesanan atau segala macam. Kalau kita ingin menggunakan fakta terkait dengan harga pasar, fakta yang sebenarnya adalah harga dari yang dibeli Hamid itu hanya 3 juta lebih. Bahkan IBAM mengatakan 2 juta cuman. Tapi kita nggak paksakan menggunakan metode data itu. Yang kita berikan adalah bagaimana independensi ahli mengaudit terhadap kerugian negara tersebut. Dan ternyata ahli menggunakan metode sendiri yang bisa bertanggung-jawaban. Apa? Menggunakan metode akuntansi dari dokumen-dokumen yang diterimanya, dokumen impor, dokumen perjanjian distributor, yang semua dikasih margin maksimal sehingga dapat harga wajar. Itu pun pas dibayarkan terjadilah kerugian negara karena harganya yang dibayarkan itu lebih tinggi alias di markup. Saya pikir bukan hal yang berbeda-beda, itu sudah sangat jelas sejak awal sebenarnya. Yang kedua, pengacaranya nggak fokus di persidangan. Kenapa saya bilang nggak fokus di persidangan? Semua dokumen sudah diperlihatkan pada saat di pemeriksaan di pembuktian. Itu mereka nggak fokus. Yang kedua adalah kadang pengacara nggak selesai sampai selesai sidang, ya kan? Ada yang pulang sehingga menanyakan ini nggak jelas. Yang nggak jelas siapa? Tonton sidang sampai selesai, perhatikan barang buktinya segala macam. Saya pikir itu yang semua sudah diperlihatkan di persidangan. Maka saya bilang fokuslah melakukan pembelaan. Dengan cara fokus adalah bertanya dengan fokus. Itu yang kedua adalah dicatat bukti-bukti yang diperlihatkan itu, jangan nggak dicatat seperti itu semua sudah diperlihatkan di persidangan. Ya harga yang tinggi itu kenapa? Karena pembentukan harga pasar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, kata ahli. Dia menggunakan metode sendiri. Kan saya bilang kalau kita menggunakan harga pasar, Hamid beli 3,2 juta dong, IBAM beli 2 juta. Kenapa nggak saya paksakannya? Kenapa kamu nggak pakai data ini? Karena independensi ahli, profesional ahli nggak mau diarahkan penyidik, dia menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya itu. Maka saya bilang dalam persidangan ini mohon fokus pengacaranya, pembelaannya fokus. Seperti selesaikan persidangan ini, dicatat bukti-buktinya. Kan minta terus seperti ini. Kan saya katakan metode ahli itu berbeda. Ahli tidak menggunakan harga pasar, dia menggunakan metode akuntansi pembentukan harga yang sebenarnya. Tidak ada referensi harga yang dilakukan oleh pihak kementerian. Kalau mau menggunakan harga pasar, kita bisa mendapatkan bukti-bukti. IBAM beli 2 juta dari bukti dia tahun 2022. Tahun 2020 Hamid beli berapa? 3,2 juta Del, seperti itu. Kenapa nggak dipakai? Seperti itu. Yang dipakai adalah keterangan saksi teknis yang mengatakan survei. Itu pun di persidangan saksi itu mengatakan dia survei e-katalog tidak memiliki referensi pembentukan harga yang sebenarnya. Jadi potong-potong. Maka saya bilang fokuslah pembelaan itu, jangan nggak fokus. Yang kedua adalah dicatat di persidangannya, kan nggak dicatat. Jadi jangan bicara dulu jaksa nggak jelas, jaksa nggak ini.
catat dulu dong, jangan bukti itu diulang-ulang lagi seperti itu. Kami melihat metode dari sisi manfaatnya. Itu saya kira 1,5 triliun lebih itu kan tidak ada berbeda. Pertanyaannya berbeda ada antara dakwaan dengan keterangan ahli BPKP. Nggak berbeda dong. Kita sebutkan kan audit BPKP 1,5. Kita tambahkan dari sisi manfaatnya dari alat-alat bukti yang lain. Apa? Manfaatnya CDM itu tidak bermanfaat. Kami melihat di situ. Makanya kami menambahkan dakwaan itu menambahkan ada kerugian 600 miliar dari 38 US dollar dikalikan dengan berapa jumlah unit yang diadakan CDM. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.